Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tokoh Tasawuf dan Corak Pemikirannya. Di sini kami beranggotakan oleh 3 orang, yaitu Kurnia Firda Aziza dengan MPM 2121020063 sekaligus sebagai pemateri kedua. Kemudian Lira Firna dengan MPM 2121020065 sekaligus pemateri ketiga. Berikutnya saya sendiri Putri Anggraini MPM 2121020086 sebagai pemateri pertama. 1. Syekh Nuruddin Araniri. Beliau lahir di Ranir, nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Hasajin Al-Hamid Asyafi Arani. Ibunya keturunan Melayu sementara ayahnya berasal dari keluarga imigran. Araniri menjadi seorang mufti Kesultanan Aceh pada masa Sultan Iskandar Tasni. Araniri pun dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki cakawan keilmuan yang amat luas dan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan Islam di wilayah Nusantara, dan merupakan ulama penulis yang produktif. Adapun corak pemikiran dari beliau yang diklarifikasikan menjadi beberapa bidang pembahasan, yaitu 1. Tentang Tuhan. Ia berpandangan bahwa masalah ketuhanan pada umumnya bersifat kompromis dan menyatakan paham mutakaliman dengan paham para sufir yang diwakilkan oleh Ibnu Arabi bahwa alam ini merupakan tajalli Allah. Namun tafsirnya membuat lepas dari label panteisme Arabi, Ibnu Arabi. Yang kedua, tentang alam. Ia berpandangan bahwa alam ini diciptakan Allah melalui tajalli. Ia menolak teori Al-Farabi karena hal ini dapat memunculkan bahwa alam ini qadim, sehingga dapat menjerumuskan pada kemusyrikan. Yang ketiga, tentang manusia. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna karena merupakan khalifah Allah di bumi ini yang dijadikan sesuai dengan citranya. Yang keempat, tentang wujudiyah. Inti ajaran ini berpusat pada wadah al-wujud yang disalahartikan kaum wujudiyah dengan arti kemandungan Allah dengan alam. Yang kelima, tentang hubungan syariat dan hakikat. Araniri sangat menekankan syariat sebagai landasan esensi dalam tasawuf. Yang kedua, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, tokoh sufir dari Aceh. Ia adalah guru para sufir Indonesia. Nama lengkapnya adalah Abdul Rauf bin Ali Al-Fanshuri. As-Singkili lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. As-Singkili merupakan tokoh ulama Indonesia yang sangat berpengaruh dalam penerapan paham-paham sufi di Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai seorang ulama pengarang. Cukup banyak karya-karya yang sudah ia buat, baik di bidang fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh As-Singkili sama dengan Syamsuddin dan Nuruddin, yaitu menganut paham satu-satunya wujud hakiki, yaitu Allah. Alam ciptaannya bukanlah merupakan wujud hakiki tetapi bayangan dari yang hakiki. Menurutnya, jelaslah bahwa Allah berbeda dengan alam. Dengan demikian, sifat-sifat manusia adalah bayangan-bayangan Allah, seperti yang hidup, yang tahu, dan yang melihat. Pada hakikatnya, setiap perbuatan adalah perbuatan Allah. Ajaran tasawuf As-Singkili yang lain berhubungan dengan martabat perwujudan Allah. Menurutnya ada 3 martabat perwujudan Tuhan. Pertama, martabat ahadiyah atau ta'yun, yaitu alam pada waktu itu masih merupakan hakikat gaib yang masih berada dalam ilmu Tuhan. Yang kedua, martabat wadah atau tayung awal, yaitu telah terciptanya hakikat Muhammadiyah yang berpotensi terciptanya alam. Ketiga, martabat wahadiyah atau tayun tasi yang disebut juga dengan ayang tasbitah, dari sinilah alam tercipta.
Tokoh ketiga yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama, mufti, pendiri tarekat, pejuang, dan penulis yang berasal dari Makassar. Ia lahir di Moncong Goa, Sulawesi Selatan tahun 1626 Masehi, 20 tahun sebelum Islam diterima sebagai agama resmi di kerajaan Goa. Nama aslinya adalah Muhammad Yusuf. Ia dibesarkan di istana karena ia diangkat oleh raja sebagai anak angkatnya. Corak pemikiran Al-Makassari yaitu, ia mengungkapkan paradigma sofistiknya bertolak dari asumsi dasar, bahwa ajaran Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek lahir atau syariat dan aspek batin atau hakikat. Syariat dan hakikat harus diamalkan sebagai suatu kesatuan. Al-Makassari juga mengembangkan istilah alihatnya atau peliputan dan al-mahiyah atau kesertaan. Kedua istilah itu menjelaskan bahwa Tuhan itu turun atau tanazul, sedangkan manusia itu naik atau tarqi. Suatu proses spiritual yang membawa keduanya semakin dekat. Tokoh kelima yaitu Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri lahir di Sumatera Utara akhir abad 16 dan awal abad 17. Tokoh ini menganut paham wahdah al-wujud yang dicetuskan Ibnu Arabi. Ia juga dikenal sebagai penyair pertama yang memperkenalkan syair ke dalam sastra Melayu. Corak pemikiran Hamzah Al-Fansuri tentang tasawufnya yaitu banyak dipengaruhi oleh Ibnu Arabi dalam paham wahdah al-wujud. Sebagai seorang sufi, ia mengajarkan bahwa Tuhan lebih dekat daripada leher manusia sendiri. Tuhan juga tidak bertempat, sekalipun sering dikatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tokoh keempat yaitu Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Abdus Samad Al-Falimbani berasal dari keturunan Arab Yaman. Corak pemikiran tasawuf Abdus Samad Al-Falimbani yaitu dalam karya-karyanya di bidang tasawuf yang jumlahnya cukup banyak. Sebagian besar pemikirannya banyak dipengaruhi oleh karya-karya Al-Ghazali. Jadi, corak tasawufnya dapat dikatakan adalah penggabungan unsur-unsur ajaran Al-Ghazali dan Ibnu Arabi yang telah diolah dan disajikan dalam suatu sistem ajaran tasawuf tersendiri. Yang keenam, Al-Ghazali. Biografi Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, yang secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di kota bersejarah Ghazalah, Tus-Kukursan, sebuah kota di Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, 3 tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Ayah Al-Ghazali merupakan seorang muslim yang taat dan meninggal saat putranya masih bayi. Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad kemudian dibesarkan oleh ibu mereka yang memastikan mereka menerima pendidikan yang baik. Pemikirannya dalam tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan doktrin Allah As-Sunnah wa Al-Jamaah. Al-Ghazali menjauhkan tasawufnya dari paham ketuhanan Aristoteles seperti animasi dan menyatukan sehingga dapat dikatakan bahwa tasawuf Al-Ghazali benar-benar bercorak Islam. Yang ketujuh, Said Nursi. Biografinya yaitu Said Nursi lahir pada tahun 1877 Masehi di sebuah desa bernama Nurs di sebelah Anatoli Timur. Ayahnya bernama Mirza, seorang sufi yang sangat wirai dan diteladani sebagai seorang yang tidak pernah memakan barang haram dan hanya memberi makan anak-anak yang halal saja. Yang kedua yaitu pemikirannya. Dalam karya-karyanya, ketika membahas tasawuf, Nursi tidak pernah mendefinisikan pengertian tasawuf secara etimologis. Tasawuf secara umum melalui pandangan sendiri. Dalam pandangan Nursi, secara umum tasawuf merupakan perjalanan batiniah atau inner journeying melalui pencucian kalbu dari segala bentuk penyakit hati seperti egois, takabur, dan lainnya untuk mencapai hakikat kebenaran atau Tuhan. Yang kedelapan yaitu Abdul Karim bin Hawazim. Biografinya, nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Hawazim bin Abdul Malik bin Thalhah bin Muhammad An-Nasiburi. Ia lebih dikenal dengan nama Abdul Thalib Al-Qushairi karena ia dikenal dengan keturunan kabilah Arab Al-Qushairi bin Ka'ab dan yang pindah ke Khorasan pada masa dinasti Umayyah. Al-Qushairi lahir tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nishapur yang merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Pemikirannya, pandangan dan ajaran Al-Qushairi tentang tasawuf tertuang dalam karya Momuntail.